Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya untuk pembelajaran hari ini? Apakah semuanya semangat untuk memulai pembelajarannya? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Alhamdulillah semuanya masih semangat ya. Sebelumnya Ibu mau tanya, apakah semuanya hadir? Hadir ya semuanya ya. Dan sebelum memulai, hadir ya? Atau ada yang tidak hadir nih? Mungkin terkendala jaringan yang belum hadir ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berdoa menurut agamanya masing-masing agar pembelajaran kita hari ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, apakah anak-anak sekalian masih ada yang berdoa ya? Oke, baiklah. Sebelum kita memasuki materi hari ini yaitu perkembangan model atom, Ibu mau tanya dong, apakah masih ada yang ingat tentang materi minggu lalu? Ada, Bu. Saya, Bu. Silahkan Ingat, Lalisa. Bu. Pada Lalisa, silahkan mungkin untuk bisa menjelaskannya atau mengingat apa yang telah dipelajari minggu lalu. Ya, kepada Lalisa. Oh, mungkin Lalisa lagi terkendala jaringan. Kepada Jisoo bisa dipersilahkan untuk mengulik tentang materi yang minggu lalu. Minggu lalu belajar tentang model atom, Bu. Oh, perkembangan model atom ya. Bisa dijelaskan apa itu model atom? Model atom itu seperti rekaan gambar yang sebelumnya telah dilakukan eksperimennya, Bu. Bahkan Ya. peneliti pun tidak tahu bentuk sebenarnya dari atom itu, Bu. Oke, baik. Sepertinya masih ada yang mengingat pembelajaran minggu lalu, ada bagusnya gitu kan. Jadi kita tidak melupakan apa yang kita telah pelajari minggu lalu, bisa kita terapkan untuk minggu ini. Jadi setidaknya ada materi yang masih terlekat di otak anak-anak. Baik, bentar ya, Ibu mau share screen PPT Ibu. Baik, Bu. Jadi hari ini tuh kita membahas tentang perkembangan model atom. Kompetensi dasar untuk perkembangan model atom ini yang pertama, yang 3.1, menganalisis perkembangan model atom dari atom Bohr, mekanika gelombang atau mekanika kuantum. 4.1, menjelaskan fenomena alam atau hasil percobaan menggunakan model atom. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi ini yang pertama 3.11 menganalisis perkembangan model atom Bohr, yang kedua menganalisis perkembangan model atom mekanika gelombang, yang ke 4.11 menjelaskan fenomena alam menggunakan model atom Bohr, terus menjelaskan fenomena alam menggunakan model atom mekanika gelombang. Jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama siswa dapat menganalisis perkembangan model atom Niels Bohr dan mekanika gelombang. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fenomena atau hasil percobaan menggunakan model atom. Baik, seperti yang telah dijelaskan oleh Jisoo tadi, benar, model atom adalah suatu gambar rekaan atau berdasarkan eksperimen ataupun kajian teoritis karena para ahli ini tidak tahu pasti seperti apa bentuk atom itu sebenarnya. Jadi, walaupun peneliti atau para ahli ini telah membuat eksperimen atau mengkaji seluruh masalah, ia tidak bisa
menerka bagaimana bentuk atom itu sebenarnya. Perkembangan model atom ini kalian pasti sudah tahu kan? Ada berapa macam? Tahu, Bu. Ya, Tahu, Bu. perkembangan model atom ini ada 5 macam. Yang pertama, model atom Dalton. Yang kedua, model atom Thomson. Yang ketiga, model atom Rutherford. Yang keempat, model atom Bohr atau Niels Bohr. Yang selanjutnya itu mekanika kuantum atau model atom yang modern gitu. Jadi yang pertama yaitu model atom Dalton. Model atom Dalton ini, bentar ya. Model atom Dalton ini ditemukan pada tahun 1808, yaitu John Dalton mengemukakan gagasan tentang atom sebagai partikel penyusun yang digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Pasti kalian pernah dengar apa itu bola pejal? Kalau nggak salah tahu, Bu. Ya. Tahu, Bu. Jadi seperti gambaran atau pikiran kalian tentang bola pejal, seperti itulah John Dalton ini mengemukakan tentang bagaimana bentuk atom ini, karena atom ini adalah yang paling terkecil. Jadi bahkan orang yang meneliti pun tidak bisa menerka bagaimana bentuk dari atom ini. Lalu model atom Dalton ini, materi terdiri atas partikel-partikel yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi atom ini tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi partikel-partikel yang paling kecil. Jadi itulah yang paling kecil. Lalu atom satu unsur yang sama dalam segala hal, tetapi beda dari atom-atom unsur lain. Senyawa merupakan hasil reaksi dari atom penyusunnya. Atom dapat bergabung satu sama lain secara kimia membentuk molekul dengan persamaan sederhana. Kemudian model atom J.J. Thomson. Model atom ini, walaupun dari teori ini ia dimiliki oleh Thomson adalah sebuah bola pejal atau bola biliar yang bermuatan positif yang memuat beberapa partikel bermuatan negatif atau elektron. Elektron ini akan tersebar pada bola seperti kismis pada roti. Jadi seperti ini. Jadi bentuknya plus sama minus. Jadi kalau J.J. Thomson ini lebih menggambarkan bahwa atom ini seperti roti dengan kismis gitu. Kemudian model atom Rutherford. Model atom Rutherford ini, bentar ya. Pada model atom Rutherford ini, mana ya, bentar. Kalau Rutherford ini menyangkal model puding perm atom yang dikemukakan oleh J.J. Thomson berdasarkan percobaan Geiger-Madsen yang dilakukan pada tahun 1909. Perkembangan ini, Rutherford ini membuat inti atom yang bermuatan positif yang berukuran jauh lebih kecil daripada ukuran atom. Tetapi massa atom hampir seluruhnya berasal dari massa intinya. Jadi model atom ini lebih bisa kita bilang seperti planet-planet yang mengitari bumi. Jadi seperti yang ini ya gambarnya. Yang kedua yaitu model atom Bohr. Pada model atom Bohr ini, Niels Bohr pada tahun 1913 mencoba menjelaskan model atom Bohr ini melalui konsep elektron yang mengikuti orbit mengelilingi inti atom. Jadi yang ini mengelilingi inti atom gitu, yang mengandung proton dan neutron. Lalu terakhir yaitu model atom modern. Bentar ya. Kalau model atau model ini yang seperti mekanika kuantum gitu. Jadi mekanika gelombang berbunyi atau tersusun atas partikel subatom yaitu neutron, proton, dan elektron, di mana
neutron dan proton menjadi satu membentuk inti yang padat disebut nukleus dan inti atom. Baik, sekiranya penjelasan Ibu, mungkin dari anak-anak ada yang mungkin ingin ditanyakan atau ingin dipertanyakan gitu. Silahkan. Saya Bu mau nanya. Baik, dipersilahkan bagi yang ingin menanyakan. Bu, jadi ada berapa eksperimen yang dilakukan untuk menentukan bentuk yang sebenarnya dari struktur atom? Apa-apa? Tidak jelas, bisa diperbesar lagi suaranya? Jadi berapa eksperimen yang sudah dilakukan untuk menentukan struktur atom yang sebenarnya? Oh, untuk itu mungkin Ibu belum tahu berapa, jadi sebenarnya hanya untuk perkembangannya baru hanya ada 5, macam ada 5 perkembangan tentang model atom untuk menentukan bagaimana atom itu sebenarnya gitu. Baik, ya. Selanjutnya untuk Saya lebih Bu. apa? Enggak. Oh, baik, untuk lebih mengasah materi kita dan juga kita membuka diskusi, tapi kita tidak berkelompok, hanya berdiskusi bersama-sama ya. Dan di PPT sudah Ibu tampilkan beberapa pertanyaan. Mungkin bisa kalian kerjakan beberapa menit, baru kita diskusikan bersama-sama. Baik, Bu. Baik Bu, izin bertanya, nanti ini ditentukan atau tidak? Apa? Saya Bu, saya sudah bisa menjawab. Baik. Saya sudah bisa. Pada Lalisa, apakah sudah bisa? Saya sudah dapat, Bu. Bu, sudah siap, Bu. Bu, tadi jaringan saya hilang. Ya, nggak apa-apa. Apakah sudah bisa? Jadi kita akan berdiskusi tentang pertanyaan tersebut, jadi gitu. Apakah sudah bisa? Baik, Bu. Sudah, Bu. Untuk pertanyaan nomor 1, siapa yang bisa menjawab gitu? Saya, Bu. Ya, kepada Jisoo dipersilakan. Jadi, pendapat yang mengatakan bahwa atom merupakan bagian terkecil yang tidak bisa dibagi lagi adalah pendapat dari Dalton, Bu. Oh, baik, benar sekali. Jadi, Dalton itu berpendapat bahwa atom ini tidak bisa lagi terbagi menjadi bagian yang paling kecil. Jadi kayak seperti bola perjalanan sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa yaitu merupakan bagian yang paling kecil dan tidak bisa dibagi-bagi lagi. Baik, benar. Untuk pertanyaan nomor 2, bisa Lalisa untuk menjawabnya? Bisa Bu, insya Allah. Oke, baik. Silahkan ya. Jadi 3 partikel penyusun atom itu proton, elektron, sama neutron. Satu lagi. Proton, Ya. elektron, sama. Oke, Benar baik, nggak, Bu? benar. Iya, benar. Jadi yang ada 3 ya. Pertama proton, yang kedua neutron, yang ketiga elektron. Sudah benar sekali. Baik, mungkin hanya ini saja materi yang bisa Ibu jelaskan. Kemudian ini ya, nanti Ibu ada bagikan LKPD untuk mengasah lagi materi. Ibu buat tugas ya, Ibu kirimkan di grup ya. Dan juga minggu depan itu kita membahas tentang fenomena perkembangan model atom untuk minggu depan. Jadi ada baiknya anak-anak sekalian untuk lebih membaca dulu materi yang sebelum kita belajarkan. Jadi kita tidak terlalu kaku gitu. Jadi sudah ada pegangan untuk minggu depan. Sebelumnya
materinya sudah sampai dan waktunya juga sudah habis ya. Jadi hanya ini saja yang bisa Ibu jelaskan. Sebelum menutupnya, kita ucapkan alhamdulillah untuk pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang semuanya. wabarakatuh. Bu, terima kasih. Bu. Terima kasih banyak, Bu.